gunting DNA ya. Nah, dan juga untuk gunting DNA atau enzim reaksi banyak jenisnya. Jadi ada jenis mau jenis yang mana. Nah, itu juga berupa pilihan. Ada DNA ligase. DNA ligase itu seperti lem, dia yang dapat menggabungkan antara dua ruas DNA yang telah dilakukan pemotongan, maka harus digabungkannya dengan DNA ligase. Kemudian bakterinya atau hostnya. Nah, si bakterinya pun banyak pilihan, tetapi yang sudah diketahui map gennya. Jadi untuk 1, 2 ini semuanya itu dapat kita peroleh ya, dapat kita peroleh dengan cara membeli terhadap perusahaan khusus untuk yang menyediakan bahan-bahan untuk rekayasa genetik. Nah, ini pengertian plasmid ya, seperti yang saya terangkan kemarin. Di sini bukan vektor. Nah, apa itu vektor? Vektor itu adalah DNA vektor digunakan untuk memindahkan DNA dari satu sel ke sel lain. Vektor yang umumnya digunakan adalah plasmid. Plasmid adalah cincin kecil dari DNA yang dimiliki oleh beberapa bakteri, tapi plasmid ini agak terpisah, artinya tidak tergantung terhadap DNA genom utama pada bakteri ya. Dia dapat melakukan secara mandiri, dapat berpindah-pindah, kemudian bahkan dia dapat berpindah dari bakteri ke sel tanaman. Nah, proses ini terjadi secara alami dan dapat juga secara buatan. Virus-virus juga dapat bertindak sebagai vektor yang dikenal dengan lambda. Nah, perbedaannya adalah kapasitas membawa sekuen DNA yang diinginkan itu ada jumlahnya ya. Nah, otomatis pun sedikit, tetapi kalau lambda di sini membawa kapasitasnya. Tidak pada pembentukan dominan, pertama digunakan sebagai vektor untuk mengklon gen atau mengklon fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Nah, yang kedua adalah untuk memperbanyak ya di copy gen yang telah disisipkan dengan bantuan sel bakteri. Jadi, nah kalau di sini mengubah sifat bakteri, ketika bakteri itu resisten atau tahan terhadap antibiotik, sebetulnya itu diakibatkan karena adanya plasmid. Ketika plasmid itu hilang, maka sifat bakteri yang tahan terhadap antibiotik pun hilang. Kalau tidak memiliki sifat resisten terhadap antibiotik, lalu diberikan plasmid yang memiliki sifat resisten antibiotik, maka dia berubah sifat bakteri tersebut menjadi resisten terhadap antibiotik. Nah, antibiotik itu banyak jenisnya ya. Jadi tidak secara umum, tetapi secara spesifik. Apakah dia itu terhadap amoxicillin, tetraxilin, kemudian apa namanya ya, yang silin wilayah. Nah, itu bagaimana kita mengetahuinya? Itu ada uji coba. Jadi uji coba dengan cara media yang digunakan untuk media pertumbuhan itu ditambahkan dengan antibiotik A. Kemudian ntar akan di strik ya, akan ditanam bakterinya, biakan bakteri akan tumbuh apa tidak. Nah, kalau dia memiliki segmen, memiliki plasmid yang dia membawa sifat resisten si antibiotik yang ditanam, maka itu tidak akan mati. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki, akan mati. Nah, kelihatan mati dan tidaknya itu ditambahkan dengan penanda. Jadi penanda itu berupa penanda ya. Jadi menggunakannya itu seleksi white ya. Jadi ntar terlihat kalau misalnya dia itu ada warna birunya gitu ya. Itu ada metodenya pun nggak sembarangan ya. Jadi ada metode, ada cara untuk bagaimana kita menseleksi atau juga bagaimana menseleksi
plasmid, menseleksi inang ataupun menseleksi DNA rekombinan. Emang prosesnya itu ya bertahap ya. Jadi dari mulai ya, halo. Nah, itu seleksinya itu bertahap. Ya, ada yang mulai DNA, nah itu baru hanya isolasi. Nah, ntar bagaimana hubungannya ada lagi. Ntar kita akan bicarakan ntar ya. Nah, ini plasmid ya yang kemarin. Nah, di sini ini plasmidia itu tidak nyambung, tidak bersatu dengan fragmen genom pada bakteri. Nah, dia berkembang diri, kemudian dia itu dapat membawa sesuatu ya. Tapi dan membawa sesuatu itu yang membuat bakteri ini menjadi berubah sifat. Nah, sifatnya banyak tergantung apa yang dia bawa. Apakah dia resisten terhadap zat hara, apakah dia resisten terhadap cuaca, apakah dia misalnya pembawa plasmid konjugatif yang bisa menghasilkan konjugasi, dapat resisten terhadap logam-logam seperti merkuri gitu ya, besi, taga. Neneng kemana? Oh, ataupun misalnya dia terhadap sebagai jenis antibiotik. Nah, di sini virus dan non-biological DNA vector. Nah, ini berbicara tentang virus. Saya itu tidak akan terlalu mendalam karena saya lebih titik pada plasmid jauh lebih sederhana ya. Tapi kita menganggap bahwa plasmid ada juga virus bisa membawa DNA berperan sebagai vektor. Nah, di sini ini adalah analogi DNA rekombinan berdasarkan mekanisme yang ada pada bakteri. Jadi ada penelitian di sini. Nah, di sini kita lihat ada media ya, ada media lengkap, di sini ada media lengkap. Tetapi di sini strain A dan strain B itu memiliki kebutuhan terhadap bahan tertentu, yaitu nah di sini dia ada tulisannya minus, tidak ada, berarti di sini ada histidine plus, berarti membutuhkan. Kan di sini kebalikannya untuk strain B, untuk triptofannya plus membutuhkan dan histidinnya tidak. Nah, ketika misalnya strain A dan strain B itu dikulturkan dengan menggunakan media yang minimalis, dia tidak akan tumbuh. Nah, di sini juga ketika dia ditumbuhkan, dia tidak bisa tumbuh. Nah, bagaimana kalau dicampur ya, strain A dicampur dengan strain B, lalu diberikan media minimalis, ternyata tumbuh. Mengapa tumbuh? Karena kekurangan ini saling melengkapi dari strain A dan strain B sehingga dia dapat tumbuh. Maka disebut dengan hasilnya adalah strain triptofan plus dan histidine plus. Nah, ini mapgen. Nah, ini adalah titik orinya. Kemudian di sini ada PST1. Nah, apa itu PST1? Di sini itu ternyata dia itu adalah segmen urutan basa tempat dia resisten terhadap ampicillin. Ketika ampicillin maka nulisnya AMP berarti ampicillin, atasnya R berarti resisten. Berarti kalau resisten artinya dia tahan terhadap antibiotik ampicillin. Kemudian ini adalah ekoriwan. Ekoriwan itu di sini adalah situs yang dapat dipotong oleh enzim restriksi atau gunting DNA. Nah, bisa dipotong sebelah sini. Kemudian di sini ada BAM, ya ada BAM. BAM itu sama enzim restriksi. Ini juga dapat dipotong sebelah mana? Sebelah sini. Kemudian untuk sukuen yang mengekspresikan resisten terhadap tetraksilin R, ini dapat dipotong oleh apa? Oleh dua enzim restriksi. Yang pertama adalah enzim BAM HI1 dan ada enzim SAL1. Nah, kalau pada ampicillin ini dapat dipotong oleh enzim PST1. Nah, sedangkan di sini, untuk di sini tidak mengkodekan untuk mengekspresikan apa, tidak ada, ya.
Nah, biasanya yang ini tuh akan dipotong, dijadikan dengan fragmen yang kita inginkan. Nah, ini dapat dipotong dengan menggunakan enzim Q2. Nah, mengapa kita harus tahu map gen ini? Bagaimana kalau kita tidak tahu map gennya? Kalau kita tidak tahu map gennya, bagaimana caranya kita bisa memotong? Nah, itu ya. Jadi kalau kita memotong sebelah sini, memotong di bagian yang resisten ampicillin, mau tidak mau kita harus menggunakannya enzim restriksinya dalam model ini. Kalau di sini berarti menggunakan ekoriwan. Tapi kalau untuk di tetrasilin kita bisa milih, bisa BAMH1 atau SAL1. Jadi penentuan dari apa namanya ya, dari enzim restriksi pun ditentukan dari map gen. Map gen apa? Map gen plasmid dan map gen host atau bakteri yang kita pilih. Jadi untuk kalau kita mau melakukan praktikum ya atau penelitian, tidak boleh langsung pesan. Nah, kita menggunakan bakterinya tipe mana? Oh ini. Kita menggunakan plasmidnya tipe mana? Ini. Nanti dilihat mana bakteri yang sama-sama bakteri yang ada pada plasmid maupun pada inang. Artinya apa? Untuk menghemat pembelian enzim restriksi. Ini enzimnya mahal-mahal. Ini pesannya itu ke Jepang dengan waktu 3 bulannya baru datang. Dan itu pun dalam kita gunakan itu dalam satuan mikro kecil dan itu tidak boleh rusak ya, harus ada bagaimana cara menyimpan enzim. Nah, kalau kita mau di sini misalnya atau kita mau di BAM ya, nah lalu inang itu ada BAM-nya, lalu pada BAM-nya nanti kan orang punya enzim jenis misalnya ekoriwan. Nah, nggak bisa, berarti walaupun kita punya enzim restriksi tapi kita harus tetap misalnya kita punya ekoriwan tapi yang dibutuhkan BAM nggak bisa, tetap harus beli lagi. Jadi itu harus betul-betul teliti, rinci dan jelas apa yang kita gunakan, vektor maupun host ya, untuk meminimalisir pembelian bahan. Nah, ini adalah mapnya. Nah, ini tadi yang dibilang seperti ini. Ya tinggal dicari aja fragmen DNA gitu ya, fragmen DNA. Lalu si fragmen DNA itu kita masukin deh ke plasmid. Ntar plasmid akan masuk ke bakteri dan akan ntar berusaha oleh si bakteri itu untuk terbaca. Nah, kalau terbaca akan terekspresikan. Tapi kalau kita lihat apakah mudah untuk mengambil fragmen, Anda bisa bayangkan ya. Kalau misalnya kita itu mengambil fragmen yang menyatakan mengekspresikan tertentu, misalnya itu adalah opalbumin protein, jadi protein opalbumin. Nah, ternyata si protein opalbumin ini terdiri dari berapa? 1,872 nukleotida. Nah, di sini ya. Nah, ini tuh dari mana? Ternyata ini tuh didapat dari mana? Dari ruas gen. Nah, genom ya. Di sini berarti kan di sini ada star. Berarti kode star itu promotor ya. Nah, ini lihat ada exon, ada intron. Artinya apa? Berarti artinya suken ini adalah suken eukariotik ya, bukan prokariotik. Nah, ini kodonya stop atau terminator. Kemudian karena di sini ada exon, ada intron, sedangkan intron itu adalah urutan bahasa yang tidak memiliki makna, ini harus digunting. Ya. Namanya itu adalah stitching. Digunting. Siapa yang melakukan ini? Tubuh kita. Sel kita yang melakukannya tanpa kita sadari ya. Setelah itu, nah ini ternyata terdiri dari berapa? Dari sini ke sini 7.700 nukleotida. Nah, setelah ini itu adalah dipotong, kemudian bagian yang eksonnya yang memberikan makna itu digabungkan pakai ligase. Nah, setelah digabungkan menjadi seperti ini. Nah, ini proses transkripsi yang terjadi pada eukariotik. Nah, makanya saya bilang kalau pada eukariotik itu tidak sesederhana pada prokariotik. Tapi kalau di buku-buku SMA itu menerang itu pada bagian prokariotik, jadi tidak ada switching.
Nah, di sini ternyata inilah yang akan mengekspresikan nukleotida, mengekspresikan protein opalbumin. Nah, kemudian yang ini tuh kan akan dijemahkan melalui proses translasi. Ntar itu akan dibaca per satu kodon, ya, satu kodon, dua kodon, terus sampai dia itu selesai dan akan menghasilkan oh ini adalah protein opalbumin. Nah, kalau Bu bagaimana Cina kalau ada satu saja bahasa yang beda, misalnya harusnya A, misalnya jadi C, maka tidak akan terekspresikan opalbumin, akan terekspresikan menjadi apa gitu ya. Walaupun menjadi opalbumin pasti ada cacat. Sama seperti bagaimana ekspresi pada sel darah merah ya. Nah, ketika itu ada 21 nukleotida, satu saja dari 21 ya, satu yang berbeda, maka dia berubah strukturnya menjadi bulan sabit. Artinya apa? Subhanallah gitu ya, sangat luar biasa. Ketika ini sudah nama ribuan ya, dan ini tidak boleh ada yang salah satu pun. Kalau ada yang salah satu, maka ekspresi pun akan berubah. Ketika ekspresi berubah, ketika ini sesuatu yang fatal, akan mengakibatkan penyakit genetik. Ya. Nah, kita sekarang alhamdulillah berarti dalam keadaan normal ya. Misalnya kita bisa makan, berarti kan karbohidrat, berarti protein, lemak, enzim-enzim yang menseret itu berarti ada dalam tubuh kita. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian enzim-enzim yang metabolisme dalam tubuh kita itu ada, alhamdulillah. Jadi sesuatu yang kita lupa untuk bersyukur ya, untuk bersyukur bahwa kita benar-benar diberi kenikmatan yang luar biasa. Kadang-kadang kenikmatan itu berpikirnya hanya yang terasa, terlihat gitu ya, kenikmatan itu. Tapi di antara setiap sel dalam tubuh kita yang tanpa kita sadari itu terjadi setiap detik, kita itu berjalan dengan sangat teliti dan baik sehingga akan menghasilkan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mana kalau terjadi salah baca, nah itu ya, seperti penyakit kanker ya, itu ada salah baca, akibatnya terjadi pertemuan abnormal. Ketika abnormal, ketika operasi dipotong ya, tapi karena siginya itu menyandikan itu harus berbentuk seperti tidak beraturan, tetap akan terekspresikan dia menjadi menjadi jadi lagi gitu ya, sampai kan harus kemoterapi dan lain sebagainya. Jadi kita harus banyak bersyukur ya, subhanallah ya, Allah itu maha besar, hal-hal yang luput dari perhatian kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada hal-hal di dalam kita menjalani kerikil kecil ya, saya mah kadang-kadang kan ya yang namanya manusia ya tidak luput dari kesempurnaan ya, dan kepuasan gitu. Saya mah pingin kulitnya putih, saya mah hitam minder gitu ya. Saya mah tingginya sekian, yang lain mah tinggi sekali. Saya mah gendut, yang lain mah kurus. Saya mah kurus, ini mah bagus. Itu banyak sekali persepsi ya. Dibandingkan kalau kita berbicara sel, kita banyak bersyukur. Alhamdulillah ya, saya teh gini-gini, saya teh gini-gini, alhamdulillah. Nah, jadi mengapa begitu banyak profesor-profesor di Jepang yang asalnya ateis ya, ketika dia mempelajari itu banyak yang mualaf gitu ya, banyak yang jadi mualaf. Seperti juga saya lupa ya, profesor itu yang menemukan bahwa DNA itu dapat berbicara. Jadi siapakah yang mengatur DNA? DNA itu harus seperti ini, lalu dibaca ulang. Kemudian kenapa ada promotor, misalnya DNA Pol 3 itu harus diambil promotor. Siapa yang mengatur itu? Kita kan tidak mengatur itu ya. Lalu kemudian ada pemer dan lain sebagainya. Itu yang mengatur siapa gitu. Kalau organ kita kan yang mengatur otak, tetapi ternyata di bagian-bagian terkecil kita itu ada proses yang sangat luar biasa ya. Di sini kita balik lagi, untuk dapat membuat suatu kombinasi baru, ahli rekayasa genetik itu harus mempunyai empat kemampuan. Yang pertama itu adalah mengetahui lokasi gen spesifik di dalam sel donor. Dan
Bagaimana kita cara mengetahui gen spesifik ya kalau hanya untuk praktikum ya kita bisa beli ya, penelitian bisa tetapi kalau kita mau menjadi hak paten kita, menjadi sesuatu yang penemuan yang luar biasa ya kita harus dari nol, mulai mencari inangnya bakterinya, lalu kita memap genkannya sendiri. Nah itu sudah menjadi hak paten individu tersebut. Kemudian dia tuh mengasingkan gen tersebut di dalam sepotong DNA donor. Artinya DNA yang kita mau itu harus dipotong lalu dimasukkan ke dalam DNA donor ya. Mengubah DNA donor dalam cara yang sangat selektif. Nah, jadi bagaimana DNA donor itu dapat mau dimasukkan ke sel inang itu kan tidak seenaknya ya, tapi ada tata caranya. Ini pun dilakukan bukan selektif lagi tapi sangat selektif. Nah, setelah didapatkan, dipikirkan kembali bagaimana cara memindahkannya gitu ya. Cara memindahkannya dari DNA donor ke dalam sel inang dengan cara tertentu. Nah, cara tertentu ini ada beberapa cara ya. Ada cara dengan kimia, ada cara dengan fisika, ada cara dengan biologi. Cara biologi pun itu ada beberapa teori ya. Bukan teori ya. Ada beberapa prosedural. Menurut si A, menurut si B, menurut si C, maka itu tuh kalau kita melakukan hal seperti ini, kita mengacunya ke siapa. Jadi ada yang namanya prosedural ya. Kita mengacunya ke siapa. Nah, itu biar jelas. Nah, tersebut akan terlihat nyata dan dapat digunakan. Nah, di sini lokasi dan isolasi gen dapat mengetahui teknik ya seperti di sini. Ini saya tidak akan memperpanjang ini ya karena ini sudah Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I carry the torches for you, that you know I never drop. Hey, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey, everything will be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause a drink bring back all the memories of everything we've been through. Just to the ones till we die. Just to the ones that were lost on the way. 'Cause a drink bring back all the memories, and the memories bring back oh. Do 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 do. Memories bring back you. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, mama, mama, mama. Oh, she's hot but a psycho, so she's right though, and now she's screaming, mama, mama, mine. She'll make you curse, is she a blessing? She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your plate. You just can't help it. No, no, no. You'll play along, let her lead you on. No, no, no. Then saying yes, 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 'cause she's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, mama, mama, mama. Oh, she's hot but a psycho, so but she's right though, and now she's screaming, mama, mama, mama.
potion. She'll kiss your neck with no emotions. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, no. You play along, let her lead you on. You'll be saying no, no, no. Then saying yes, 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 'cause she's meant to whip your head. Oh, she's sweet but psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, mama, mama, mama. Oh, she's hot but a psycho, silly but she's right though, and now she's screaming, mama, mama, mama. Crazy, she's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. 'Cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, mama, mama, mama. The crazy. Telling me she's with psycho, a little bit psycho, now she's screaming, mama, mama. Oh, she's hot psycho, so that bitch is right though. Maybe you don't like talking too much about yourself. You should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, but you're calling me now. I know you like this. When shit don't go yet, and I suddenly asking for it back. Could you tell me where you get the nerve? Yeah, you can say it's all that we. Tadi saya bilang ya, nah ujung potongannya ada bentuk sticky karena ini membentuk ikatan hidrogen dengan komplementer sticky dari molekul DNA lain yang dipotong dengan endonuklease restriksi. Nah, sama seperti ini. Ini kan pemodelan ya. Pemodelan itu kan untuk membuat kita lebih gampang memahami. Tapi kalau kita sudah langsung ke DNA-nya tidak seperti ini sebetulnya ya. Jadi hal-hal yang tidak terlihat. Nah, di sini ada restriksi ya. Nah, ini ada ruas DNA. Kemudian di sini ada enzim restriksi atau enzim pemotong. Di sini menggunakan ECORI1. Nah, si ECORI ini memotong di sini. Nah, ya. Kemudian ini tuh utas apa? Ini adalah DNA inang. Nah, ini adalah DNA plasmid, ya. Nah, jadi ini DNA plasmid. Nah, ini kan sudah beda nih dua DNA yang berbeda. Nah, ini dipotong. Ketika sama-sama membentuk stick, ujung runcing, nah, kemudian dia itu akan nyatu. Nah, seperti ini. Ketika menggunakan ujung runcing,
Ada ujung runcing, ada ujung datar, tapi ujung runcing ini akan membuat ikatan lebih kuat daripada ujung datar ya. Nah, akhirnya dia membentuk seperti ini. Seperti ini sudah termasuknya ada rekombinan DNA. Mudah-mudahan ini dapat dibaca dan dapat diterjemahkan atau diekspresikan. Nah, jadi tadi memotong fragmen DNA. Kita lihat ke sini. Enzim restriksi untuk memotong DNA. Nah, contohnya itu pada E. coli 1 pertama kali oleh Herbert ya pada tahun 69 diambil pada E. coli. Nah, untuk enzim restriksi E. coli atau E. coli 1 ini memotong pada bagian yang sangat spesifik antara basa G dan A pada sekuen GAAATTC. Maka saya bilang, kalau kita tidak di proses sequencing, mana urutan dari basa ini. Nah, untuk enzim ini restriksi E. coli 1 ini dia itu hanya mau memotong antara G dengan A, tapi pada sekuen ini. Walaupun ada G dan A, tetapi bukan pada sekuen ini dia tidak mau memotongnya. Ya. Jadi sekuennya harus apa? Harus GAATTC. Nah, pas bagian G dan A-nya dipotong. Nah, ini dipotong. Ketika ini ada satu ruas, dipotong kiri, dipotong kanan, maka akan menghasilkan 3 ruas seperti ini. Jadi pertanyaannya, yang mau dipakai yang mana? Ruas yang sebelah kiri, ruas yang sebelah kanan, atau ruas tengah? Nah, kadang-kadang kita itu memerlukan ruas yang tengah. Yang ini tidak diperlukan, yang ini tidak diperlukan. Kita membutuhkannya ruas yang ini. Anggaplah ruas ini itu ada 21 basa untuk hemoglobin misalnya ya. Tapi dia dihapit oleh ruas yang kita tidak perlukan. Kiri kanan itu harus dibuang, maka menggunakan enzim E. coli 1-nya itu harus dengan 2. Nah, ini sisinya pasti kalau itu susunan gennya itu harus ada ini. Jadi saya bilang ya, teman saya itu satu angkatan dulu ya. Karena kan beda-beda kesukaan orang mengambil gitu ya. Teman saya itu dulu, kalau saya sukanya ke bioproses, kalau dia itu rekayasa genetik. Jadi dia itu mengisolasi fragmen DNA dari bakteri, kemudian dicarilah fragmen yang mengekspresikan sifat A. Itu kan seperti mencari jarum pada tumpukan jerami gitu ya, saya bilang. Dia tuh diam di lab siang malam ya, beli bahan. Akhirnya dia dapat sekian puluh segmen fragmennya yang diperkirakan itu akan mengekspresikan apa yang dia mau. Jadi dia itu dari semester 2 sudah nge-lab ya, hebat ya. Nah, udah gitu jadi tesis lah, dia sidang. Nah, kemudian pada tahun yang sama dia lanjut lagi kuliah lagi S3 ya, tempat yang sama. Kemudian dia itu membuktikan betul nggak sih fragmen dia dulu ambil itu sesuai dengan yang dia inginkan, ya terbukti gitu. Jadi meneruskan S3-nya ya, S3-nya 5 tahun. Berarti kalau hitung-hitung 2,5 tahun sama 5 tahun, 7,5 tahun lah penelitian dia itu hanya untuk membuktikan ekspresi fragmen yang dia isolasi, sequencing, lalu dimasukkan ke bakteri host inang. Host inangnya itu harus mengekspresikan yang dia mau. Kemudian dia tuh sampai beberapa kali ganti primer, nggak mau. Karena itu sesuatu yang tidak terlihat, ya. Jadi praktikal penelitian juga depan laminar, depan ya gitu aja. Mengisolasi kan tidak terlihat. Tadi tahap pertama juga sudah tidak terlihat dan itu ya. Sequencing, tunggu hasil sequencing, lalu dia menggunakan program.
program membantu pemetaan sequencing segala macam gitu ya. Lalu dia juga diaplikasikan. Ketika running nggak ada, nggak ada. Sampai udah dapat mas, belum, channel gagal terus, saya harus ganti nih primernya. Kenapa harus ganti primer? Berarti kan nggak klop, nggak nyambung si primer. Karena si primer itu adalah dia sekitar 9 bahasa yang dapat mengikat yang akan dikopikan oleh DNA Pol 3. Ya, kalau primernya nggak mau ya nggak akan mau lah dikopikannya gitu ya. Nah akhirnya beres sih gitu ya, beres. Dia dosen Unla ya, dia tuh di Bengkulu ya. Jadi kalau saya perlu bantuan masalah identifikasi bakteri atau identifikasi eukariotik, saya kirim sampel ke Bengkulu. Jadi ya satu sampel lumayan mahal, ya 1,7 juta ya. Jadi aku mau ini sok sini cina, berapa diskon, oke ntar aku kasih itunya cina, hasilnya gitu ya, tidak hanya ini, minimal 2 petri dikirim. Nah jadi begitulah kalau kita punya teman ya yang ahlinya. Kalau saya kan nggak terlalu ahli ya masalah rekayasa ya, karena dia penelitiannya, kalau saya ke bioproses, ke fermentasi sebetulnya. Nah itu ya, jadi terlihat yang gitu-gitulah ya, yang terlihat. Saya sampai suka gini, ini kamu ngotak-ngotak hal yang tidak terlihat tapi ada sebetulnya. Seperti ini. Nah ini adalah ini salah satu contoh. Nah bagaimana si enzim restriksi itu dikasih nama, lalu dia itu sekuennya pengenalnya di mana sekuen pengenalnya? Saya bilang itu tidak pusing loh. Nah itu hanya 3 bahasa A, T, G, C. Itu tuh ada yang berperan sebagai enzim lah, pemotongan enzim lah, sebagai promotor, terminator, pengenalan DNA pol, pengenalan primer, tapi tidak pusing. Kenapa tidak pusing? Karena dia memiliki sekuen yang spesifik, sangat spesifik ya. Nah, ekor ini hanya mau pada sekuen G, A, T, G, C. HID hanya mau pada A, G, C, T, T. HAL, G, C, G, C. TAG, T, C, G, A. BSU, SU, G, C, C. BAL, T, G, NOT, G, C, C, G, C. HAM itu ada HAM 1, HAM 2 ya. Nah, G, A, C, dan SMAL itu ada C, G. Dan dia tidak mau, walaupun ini satu ya, misalnya C ini jadi G, gak akan menjadi sekuen pengenal. Nah, itu ribetnya gitu ya. Nah, ini organisme asalnya. Ini punya hak paten, penemu ini ya punya hak paten, punya penghasilan gitu. Ini dari mana? Oh, dari Serratia, dari Bacillus nocardia, dari Brevibacterium, dari Bacillus, dari Thermo, dari Haephilus, lalu dari F. Jadi nama ini diambil dari mana? Diambil dari nama organisme asalnya. Nah, ini adalah DNA ligase. Jadi DNA itu membantu bagaimana sebagai jadi enzim ini diperlukan untuk membuat RDNA merupakan enzim di dalam sel yang merekatkan pecahan apapun di dalam molekul DNA. Jadi ahli genetik menggunakan enzim ini merekatkan sepotong DNA asing ke dalam vektor, menyambungkan DNA yang telah terlaksana ke dalam sebuah RNA setelah selesai. Artinya dia sebagai lemnya. Ada yang memotong, ada yang mengelem, ada gunting, ada mesin jahit, saya bilang ya. Nah, ini adalah DNA ligase untuk menyambung DNA. Nah, di sini ya, disimpan di sini ya. Ini kan dipotong. Nah, ini dipotong oleh DNA ekoriwan ya, G, A, T, C, potong. Lalu ada DNA ligase, lalu disambungkan, menjadilah DNA rekombinan. Nah, ini kalau menggunakan di sini ya, ini menggunakan yang sama. Ini apa? Misalnya ini adalah DNA inang, sedangkan ini DNA plus DNA fragmen DNA yang akan dimasukkan ke plasmid. Nah ya, ini hasilnya. Nah, ini kita butuh segmen ini. Segmen ini dari mana? Oh, ternyata dia itu dari sini nih. Oh, berarti harus dipotong kiri dan kanan. Lalu di sini juga sama, ada di tengah, potong kiri dan dengan kanan.
Nah, hasilnya berupa fragmen. Fragmen ini ketika digabungkan, lem diperekat dengan DNA ligase bernama DNA rekombinan. Kita balik ke sini. Nah, gambarnya agak sedikit lebih ribet ya. Nah, kalau tadi kan dimodelkan dengan tangga-tangga. Kalau sekarang dimodelkan dengan bulat-bulat. Berarti kan kalau bulat-bulat ini artinya plasmid. Kalau ini artinya adalah bakteri. Dan ini adalah genomnya. Ini artinya cawan Petri, ya, cawan Petri. Dan ini adalah koloni-koloni dari. Nah, medianya berbeda. Ini adalah medianya itu yang diberi tetrasilin sebagai kontrol, sedangkan ini adalah media yang ditambahkan ampicillin dengan tetrasilin. Jadi antibiotiknya ada 2. Nah, kalau kita menerjemahkan gambar ini gambarnya seru. Pekerjaannya ini bisa 1 bulan. Ya, dulu saya mengerjakan ini. Ya, ini 1 bulan yang saya kerjakan ya. Yang pertama adalah ini ada plas ya, menggunakan plasmid ber322. Nah, PBR322 mapnya ada ya pada slide minggu kemarin. Nah, ini kan sudah ada map gennya. Nah, ini yang oranye ini dia sebagai AMPR, berarti sebagai resisten dari ampicillin. Nah, ini sebagai TET, berarti resisten tetrasilin. Nah, ini menggunakan enzim restriksinya bukan lagi Equarione, tapi dia menggunakan PST1. Mengapa dia menggunakan PST1? Sesuai dengan map gennya. Map gen. Ketika kita mau memotong pada ruas silin gen plasmid maupun pada inangnya. Nah, kemudian ini diligasi ya, menggunakan DNA ligasi. Setelah dia nyambung, nah, apa yang kita ligasikan ini? Fragmen dari DNA. Jadi, plasmidnya adalah PBR322, ini adalah DNA-nya. Untuk dari fragmen DNA-nya itu saya bilang teman sampai 2 tahun ya, 2 tahun. Karena dia penelitian kalau kita menggunakan fragmen yang sudah ada di nah, fragmen ini bisa diperoleh dari mana? Bisa dari bisa dari hewan, bisa dari manusia, tumbuhan, tergantung dari tujuan peneliti. Kan sambung, maka si beneran ini ada warna biru muda. Berarti dari sini disambungkan ke sini menggunakan enzim restriksi PST1. Ini awalnya kan warnanya ini biru tua sama oranye, ditambah jadi biru muda. Nah, ini itu harus dimasukkan ke dalam bakteri. Nah, dengan menggunakan shock ya, hot shock, cool hot shock gitu ya. Jadi, bagaimana memasukkan plasmid ini ke dalam bakteri? Bakterinya juga nggak terlihat ya. Bakteri nggak terlihat. Plasmidnya komo. Kita itu harus optimis kalau mengerjakan ini. Adalah plasmid. Insya Allah masukin. Ini biarkan bakteri, insya Allah dalamnya ada bakteri hidup. Lalu dengan metode hot shock itu, jadi masukin ke yang suhu panas, ada aturannya ya. Lalu angka sekian detik, masukin ke es, angka sekian detik, itu seperti itu. Jadi ketika dia pada air panas, itu akan membuka pori-porinya. Keinginan kita adalah plasmid kuat pori-pori. Lalu dimasukkan ke yang dingin, es itu pori-porinya mengecil. Kalau mengecil berarti dia tidak keluar lagi si plasmidnya. Itu asumsi kita ya. Seperti itu aja, ada metodenya. Nah, baru setelah selesai kita akan plating. Plating. Nah, plating di sini itu ya, di sini itu adalah dia plating pertama itu bagaimana si plating itu yang dapat memiliki plasmid. Jadi ada 3 kemungkinan di sini. Yang pertama,
plasmid tidak masuk ke dalam bakteri. Yang kedua, plasmid masuk ke dalam bakteri tapi jenis yang biasa tanpa rekombinan. Yang ketiga, plasmid masuk ke dalam bakteri ini dengan yang sudah ada rekombinan. Yang keempat adalah plasmid masuk tapi rusak. Nah, di sini ada seleksi dulu. Nah, dari seleksi sini diambil ya, dipakai menggunakan tusuk gigi karena kecil-kecil, kemudian totolkan. Nah, tusuk gigi yang sama itu ditotol dulu ke sini. Ini sama, tapi yang berbeda itu ada medianya. Yang sini adalah hanya tetrasilin sebagai kontrol, yang sini adalah plus dengan amiksilin dan tetrasilin. Mengapa menggunakan tetrasilin? Karena di sini kita ada ininya. Nah, ada plasmid PBr322 itu sudah ditambahkan dengan tetrasilin. Ya, yang memiliki tetrasilin inilah berarti kalau dia itu kuat terhadap media yang mengandung antibiotik. Nah, setelah ditunggu sampai 20 sampai 48 jam, ini kita lihat, oh hidup semua kan? Berarti kalau hidup semua, berarti dia membawa kan satu koloni ini bakteri dan bakteri ada plasmid, berarti dia bawa plasmid yang mengodekan kuat terhadap tetrasilin. Ini ada beberapa koloni mati, makanya ini pun mati. Berarti kalau mati dia tidak membawa peran pada plasmidnya yang resisten terhadap ampicillin. Ini mati. Berarti yang ini adalah berarti koloni sudah membawa ampicillin dan tetrasilin, dan diduga juga dia membawa fragmen DNA. Nah, tetapi di sini masih abu-abu ya, masih abu-abu. Di sini itu ada tahapan lagi, isolasi blue white ya, black blue white gitu ya. Dan ini belum tentu semua psikolog fragmen, bukan fragmennya fragmen yang saya tadi bilang membawa fragmen DNA. Tapi dia membawa ruas dari ampicillin dan tetrasilin. Ntar ada lagi seleksi. Nah, seleksi itulah yang sudah final. Oh, di sini itu adalah yang membawa fragmen DNA. Nah, kalau sudah membawa fragmen DNA, cara membuktikannya, nah, si koloni ini diperbanyak, kemudian dimasukkan ke bakteri, dan bakterinya harus mengekspresikan. Bakterinya harus mengekspresikan sesuai dengan fragmen DNA yang dibawa. Ini menyandikan apa? Jadi tahapannya sampai membuktikan itu lama ya. Ntar ada tahapan lagi. Nah, ini yang sudah lebih rumit ya. Nah, jadi kalau diterjemahkannya adalah ini bakteri, isolasi plasmid ya, lalu di sini ada penyisipan gen. Nah, sebut dengan plasmid rekombinan. Di sini adalah sel berisi gen yang diinginkan atau DNA, isolasi gen. Ini adalah fragmen gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam plasmid ya. Nah, plasmid dimasukkan ke dalam bakteri rekombinan. Kemudian bakteri itu akan memperbanyak diri, mengklon bakteri rekombinan. Ini mengcopy apa? Tergantung dari isi gen di sini. Apakah mengcopy untuk dari jantung kah? Apakah dari protein dingin kah? Apakah dari bakteri pembersih limbah ataupun pada gen yang ada pada tanaman. Jadi untuk masalah ini tergantung dari mana? Tergantung dari kita mau mengisolasi mana. Kalau manusia itu kan sekarang yang insulin ya, dulu insulin itu sangat mahal, semua terjangkau gitu ya, terjangkau tanda kutip ya. Itu kan sebenarnya menggunakan bakteri. Jadi berarti kalau menggunakan bakteri, bagaimana manusia itu mengisolasi fragmen sekuen DNA yang dia itu insulin. Berarti harus diambil dari pankreas. Pankreas itu dan sel-sel pulau Langerhans. Nah,
itu pasti banyak sekali DNA, maka itu harus dicari. Nah, si insulin itu fragmen utas DNA-nya berapa pasang-pasang yang dapat menerjemahkan sebagai insulin. Sudah dapat diisolasi ya, maka sekarang itu aplikasikan ke obat, harga insulin jauh lebih murah ya dibandingkan dengan dulu sebelum ditemukan teknik ini. Ini ada namanya pustaka genom ya, bagaimana menyimpan informasi genetik pada suatu organisme. Jadi kalau orang fisika itu kan chip ya, chip. Ini adalah deretan nama-nama orang korupsi ya, kayak film-film barat ya. Itu chip. Nah, ketika buka itu akan ada 0101 bahasa komputer. Ketika itu bahkan itu menjadi susunan nama. Nah, kalau pada mikrobiologi kita bisa menyimpan rahasia. Namanya adalah pustaka plasmid atau juga bisa dengan pustaka atau virus. Jadi informasi yang kita simpan itu dalam bentuk bahasa DNA. AAATTTGC gitu ya. Nah, si ATGC itu dapat diterjemahkan dengan satu kodon itu dengan lihat ke 20 macam jenis asam amino. Nah, ntar kan itu ada rangkaiannya menjadi polipeptida. Berapa peptida itu mengartikan ekstraksi apa. Jadi dapat disimpan di sini, namanya ada pustaka genom. Ini adalah elektroporesis ya, bagaimana pemisahan fragmen DNA. Nah, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum saya melanjutkan lagi, apakah sudah dapat dipahami bahwa proses untuk membuat DNA rekombinan itu cukup ribet ya, tetapi dia sistematik, terstruktur, dan harus teliti, bahkan dia itu fragmennya itu harus sesuai dengan fragmen yang kalau kita mau mencari berarti harus sesuai dengan yang diekspresikannya. Bergulut tentang rekayasa genetik ya, emang itu dari mulai bahan, mulai alatnya pun kan khusus ya, kemudian skill dari orangnya, dan yang ketiga adalah biaya ya, karena biayanya saya bilang ratusan juta ya. Dulu saya punya teman dulu waktu di Bogor, saya kan menjadi perpus, tanpa sengaja ketemu dengan ibu-ibu, selalu ketemu gitu. Akhirnya jadi temenan, janjian lah gitu ya. Dia sedang S3. Terus dia tuh ngeluh gitu ya, dia udah tahun keempat. Saya kayaknya mau mundur aja deh. Kenapa Bu? Saya nggak tuh udah 4 tahun ikut lagi. Saya bilang, iya, karena saya tuh sudah habis 1 Avanza untuk proses pengerjaannya. Sudah habis 1 Avanza, tapi cina ini belum beres juga. Cina. Kata saya tuh, atuh Ibu kalau Ibu mundur berarti sia-sia dong. Saya ya, Avanzanya nih yang dijual. Ya, sia-sia Ibu sayang sebetulnya. Daripada udah semangat aja gitu ya. Ya itu kan ada orang sama keluh kesah gitu ya, hari ketemu tiap hari janjian gitu ya. Ya karena saya lebih dulu ya saya pamitan gitu ya, karena beliau kata udah mau beres. Jadi, saya bilangnya ke anak-anak saya, kalau mau penelitian itu harus sesuai dengan keinginan gitu ya. Apalagi kalau penelitian murni gitu ya. Mengapa? Karena kalau kita tidak suka itu akan menjadi balik bumerang buat kita. Ya, kalau kita suka, serumit apapun, sesusah apapun, kita akan dijalani dengan ikhlas gitu ya. Ya terus dijalani gitu. Karena menyukainya. Tapi kalau kita tidak menyukainya, itu dapat kendala sedikit udah rungsing. Udah patah hati, patah semangat gitu. Itu baru sedikit loh, belum gimana gitu ya. Nah, karena di awalnya ada rasa ketidakikhlasan, ketidaksukaan gitu ya. Nah, untuk mata kuliah pendidikan pun sama gitu ya. Walaupun kita di pendidikan biologi, penelitiannya harus sesuai dengan koridor kita ya. Kita pilih materinya atau temanya sesuai dengan kesukaan kita gitu. Itu lebih mudah ya.
Ada yang tanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya. Nah, ini beberapa contoh ketika kita melakukan aplikasi ke tanaman, ya, ke tanaman. Ini adalah contoh kapas giti. Ntar saya akan terangkan tentang kapas giti, ya. Ini dibutuhkan beberapa tahap untuk transkripsi gen. Mulai dari insersi, integrasi, ekspresi, dan pewarisan DNA baru. Nah, ntar akan saya terangkan di pelajaran di minggu keberapa ya, berarti antara 2 mingguan lagi lah atau minggu depan ya. Nah, untuk metode insersi itu melibatkan vektor, ya, bakteri atau virus, atau bisa menggunakan transfer gen langsung, ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah beberapa bagaimana membuat dan menyisipkan DNA rekombinan pada tanaman. Nah, kalau pada tanaman itu lebih naik lagi satu kesulitannya. Mengapa? Karena tanaman itu termasuk ke dalam eukariotik. Di dalam kariotik itu susunan selnya sangat rigid, ya. Ada perbedaan pada bakteri. Kemudian untuk genomnya dia terlindungi oleh membran inti. Nah, untuk ori prokariotik dengan ori dan sedangkan ternyata di sini awal mulanya itu ditemukan sebuah tanaman tembakaunya itu tembakau yang bermasalah. Jadi banyak bentuk yang tidak beraturan. Itu adalah disebut dengan tumor, ya, tumor pada tanaman tembakau. Jadi penyakit manusia dan hewan ternyata semua juga ada tanaman penyakit tumor. Nah, si peneliti itu ngelihat, loh, kalau begini, kenapa dia sakit? Dia sakit berarti kan ada bakteri. Loh, kenapa bakteri bisa masuk eukariotik? Oh, berarti ada sesuatu. Nah, ada sesuatu itu ternyata itu ada plasmid berbeda, plasmid TI. Nah, si plasmid TI ini dia dapat memasuki gerbang dari prokariotik menuju ke eukariotik. Nah, bakteri ini, ya, sering disebut dengan bakteri Agrobacterium rumapatiens, ya. Jadi dia bakteri yang membawa plasmid TI. Nah, pada jalur liarnya dia menyebabkan penyakit. Ya, penyakit adalah penyakit tumor, ya. Jadi pada waktu infeksi tanaman, Agrobacterium ini menyisipkan tDNA ke dalam kromosom sel tanaman sehingga sel-sel tanaman yang terinfeksi itu membentuk tumor. Nah, sama peneliti itu diteliti sampai diambillah diisolasi plasmid TI secara murni. Kemudian banyak plasmid TI secara murni ini digunakan sebagai agen untuk rekayasa pada tanaman, ya, tetapi tidak menyebabkan tumor. Maka dihilangkan dululah sifat patogennya, ya, karena ini kalau yang lihat itu patogen. Nah, bagaimana biar tidak patogen? Maka diutak-atik lagi lah sama para peneliti tersebut. Nah, di sini, DNA yang mengandung gen yang diinginkan ini dipotong, ya, berarti kalau dipotong pakai menggunakan enzim restriksi. Kemudian disisipkan. Kalau disisipkan berarti menggunakan enzim ligasi. Nah, ini ada plasmid TI rekombinan, maka dia diintroduksi atau dimasukkan ke dalam sel tumbuhan. Nah, kalau dia terekspresi maka akan menjadi sel tanaman. Nah, ini gambarnya simpel sekali. Ini simpel, ya. Kemudian ke sini simpel, tapi saya melakukan percobaan ini 3 bulan. Ya. 3 bulan itu hanya berupa talus. Jadi dari labnya aja sudah 1 bulan, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam secara kultur jaringan. Tanamannya adalah tembakau, itu udah 1 bulan. Dari tanaman jaringan itu maka dipindahkan ke media agar, ya. Pada gel-gel agar itu membentuk talus. Si talusnya itu ntar dipindahkan lagi untuk kultur jaring, itu ada 4 fase menuju sampai ke tanaman tanah, ya. Nah,
Dan setelah saya hanya sampai ke talusnya saja, karena kalau yang sesungguhnya dari talus itu ganti lagi media sampai ke media tanah. Nah, di media tanah ini kan asumsinya tanaman transgenik, tetapi belum tentu. Nah, ini kan belum dibuktikan ya, belum tentu ini tuh tanaman transgenik, baru asumsi kita. Dari mana yakin ini tanaman transgenik? Maka ini harus diisolasi gennya, kemudian itu di PCR, kemudian di elektroforesis. Nanti di elektroforesis itu ada band yang menandakan biasanya bukan elektroforesis sih ya, karena dia harus ada penanda marker, jadi ketahuan ketika ada yang berpendar. Nah, dan tidak semua helai daun ini membawa gen rekombinan. Saya juga punya sahabat dari jurusan bioteknologi, dia itu pas sidang itu nangis. Kit, saya cina pusing, stres, kenapa? Masa saya harus ngulang lagi? Ngulang apa? Tanaman saya mati, tanaman saya mati. Terus si pengujinya kata-kata, udah kamu buat lagi, cina mana tanamannya? Nggak ada. Masa cina nggak ada tanamannya? Cina berarti data kamu itu dianggap tidak real. Ada apa fotonya? Ada. Mungkinnya hanya menggertak saja. Ada fotonya didokumentasikan. Lalu kata dia, masa itu kan cina pekerjaan saya 2 tahun, dan masa saya harus ngulang. Jadi si tanaman tembakaunya itu hanya 5 daun, 5 helai daun. Dari 5 helai daunnya itu dia diekstrak, jadi sampel 1, 2, 3, 4, 5. Di manakah rekombinannya itu pada apa? Nah, ternyata hasil running hanya pada daun ketiga 5. Berarti kan daun 1, 3, dan 4 tidak ada gen rekombinannya gitu ya. Karena kan nggak semua dapat diekspresikan. Kalau kita mau total ada kelanjutannya lagi, dan akhirnya hanya pada daun tertentu si tersisipkannya ya, terekspresikannya gitu ya. Nah, akhirnya dia nangis lah, nggak usah ngulang ya, karena dia dilengkapi dengan bukti-bukti berupa video, berupa gambar yang membuktikan dia melakukan. Nah, itulah pentingnya ya, penting namanya validitas data. Jika tidak ada barangnya, kita harus bisa membuktikan lewat dokumen yang lain. Nah, di sini ada beberapa metode ya untuk mentransfer secara non biologi tentang transfer gen. Ada balistik, ada elektroforasi, ada mikroinjeksi, ada liposom. Saya pernah melakukan ini, mikroinjeksi ya. Jadi saya mikroinjeksikan pada sel telur ikan, dipijahkan, dan saya praktikumnya ikut ke praktikum anak perikanan ya. Dan ini saya menginjeksi pada ikan kecil sekali ya alat injeksinya, dan tidak tahu bagaimana kelanjutannya, karena itu sangat lama, beberapa bulan ya, sampai menjadi ikan-ikan itu ya, kan harus isi ikan itu, telur ikan itu harus menetas, lalu dia itu menjadi ikan-ikan kecil, ikan dewasa, lalu si ikan dewasanya itu ntar diambil lagi di bagian mana tuh yang terdapat sel rekombinannya, dan saya hanya sampai menginjeksi saja ya. Nggak tahu deh berhasil tidaknya. Nah, ini transfer gen lung ya, secara yang ini jangan dihafalkan keluar di dalam ujian, tapi minimal tahu ya. Nah, kita apa sih manfaatnya? Nah, manfaat rekombinan itu misalnya insulin ya, ada vaksin hepatitis B, ada hormon tumbuh manusia, karena ada yang ketika lahir itu kerdil. Ketika kerdil itu kan harus secara harus diidentifikasi kenapa anak tersebut kalau dia kekurangan hormon pertumbuhan ditambahkan dari luar. Nah, kita butuh ya, jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti dia kekurangan hormon pertumbuhan akan menghasilkan badan yang kerdil. Lalu ada terapi. Nah, terapi gen pada penyakit ya, ntar saya akan bacakan pada yang vaksin ya. Kemudian di sini ada macam-macam. Nah, ini adalah macam-macam dari produk ya pertanian. Nah, mulai dari ini
bakteri yang suhu yang beku, kemudian yang dapat bunuh serangga, meningkatkan fiksasi nitrogen, kemudian dapat menggunakan herbisida pada rumput tanpa mengganggu tanaman inangnya, lalu menghasilkan gen racun, lalu menghasilkan deklarasi piktin ya, sehingga buah lebih tahan lama dan segar. Saya tidak mungkin menerangkan semuanya gitu ya. Saya hanya menerangkan contoh saja seperti kapas biti dan jagung biti. Nah, ntar akan saya terang. Kemudian pada animal ya, hewan. Nah, pada hewan itu ada yang meningkatkan berat badan babi, ada yang berat badan dan produksi susu pada lembu, ada yang mengandung susu sebagai bahan obat. Ntar saya akan lihatkan videonya, yaitu adalah insulin pada susu sapi. Lalu untuk yang dadih pada susu, yang mendeklarasi selulos ya untuk makanan ternak, silase kalau kita mah ya. Nah, jadi tanaman biotek itu, ini tahun 2002, berarti udah 10 tahunnya saya belum update ya. Nah, pada tahun 2002 saja, untuk kedelai, ini ada sekitar 30,6 juta hektar, ya pertumbuhannya 10%. Untuk jagung, ini ada 12, dan untuk canola itu diambil minyak kanolanya, ada 2,8 hektar. Nah, pengalamannya di Cina ya yang berdampak ekonomi penggunaan kapas biti. Jadi kapas itu adalah sumber yang dapat digunakan segala macam ya. Cina juga melakukan. Nah, ini dapat pada India. Nah, pada India pada tahun 2001 ini sudah menghasilkan kapas bitinya. Ini ada kapas biti dan non biti dan ada kontrol ya. Nah, ini adalah sumber dari jurnalnya. Ya, bagaimana tanaman biotek dapat bersifat ramah, tamah, dan terhadap lingkungan ya. Di sini ada toksik kelas. Kemudian generasi organisme tanaman golden rice saya akan terang pada minggu yang akan datang. Dan biasa ya minyak bunga matahari. Jadi kalau kalian main ke Carrefour, main ke Transmart, itu ada satu lemari jajaran minyak nabati. Dari mulai minyak matahari, minyak canola, minyak kelapa udah jelas ya, minyak zaitun, dan itu harganya mahal dan itu minyaknya minyak bagus. Dan itu harganya bagus, mahal ya, dan termasuk minyak yang baik. Ini juga ada tanaman golf ya. Kemudian uji lapangan tanaman transgenik. Ini organisasi yang paling besar itu adalah Monsanto ya. Ada Monsanto, ini sekitar lahan uji sekitar 58%. Nah, ini adalah warnanya, Anda bisa klik di sini. Kemudian di sini ada juga jenis tanaman yang paling banyak diuji itu adalah jagung, kapas, padi, gandum, kedelai, alfalfa dan rumput. Alfalfa saya tidak tahu apa itu ya. Kemudian sifatnya ada tahan serangga, tahan herbisida, peningkatan kualitas dan tahan penyakit. Di sini hasilnya adalah hasil tinggi kandungan asam amino, kandungan gula dan kandungan lemak. Kemudian bahkan di sini juga dikembangkan tanaman yang dapat mendeteksi ranjau dengan berubah warna, karena ini adalah banyak bekas ranjau-ranjau pada Perang Dunia Kedua, ke-1 maupun kedua. Kita kasih tanaman ketika di berubah warna menandakan bahwa di bawah itu ada ranjau darat ya. Kemudian di sini juga ada mengurangi biaya produksi. Kemudian juga di sini vaksin ya, prioritas bioteknologi banyak sih ya, ada sebagai bioremediasi, tanaman yang malnutrisi dan lain sebagainya. Bidang hukum terjadinya adalah sidik DNA, kemudian juga dapat melihat bagaimana silsilah keluarga mengenai mitokondria ibu yang diwariskan, dan DNA juga di sini ya dapat kita lihat. Nah, ini keturunan segala macam dapat. Sekarang itu sudah menggunakan tes DNA, pengembangan ilmu pengetahuan juga. Lalu di sini juga DNA itu resiko ya, mungkin telah diterangkan waktu haji bagaimana kekurangannya. Nah, di sini Monsanto menghentikan produksi gandum transgenik. Mengapa? Karena
di sini atas kurangnya dukungan pasar dan juga karena pasar itu kan pembeli ya maksudnya di situ ya. Lalu Uni Eropa juga menyetujui pemasaran jagung transgenik baru jenis B11. Nah ini bertahan pada 5 tahun terakhir dan setuju oleh Uni Eropa. Tapi Syngenta memutuskan untuk menunda pemasaran karena dari persepsi konsumen. Karena konsumen itu ada yang pro dan kontra terhadap hasil tanaman transgenik. Di sini juga acuan pusaka acuannya dapat dilihat di sini kalau pengen tahu. Terus kemudian cloning antara akan saya terangkan. Ya, di sini cloning akan saya terangkan. Itu ada secara umum mengenai apa itu DNA rekinan, bagaimana rekombinasi, bagaimana apa yang terjadi, kemudian bagaimana tanaman transgenik, tapi masih berskala umum ya. Jadi kalau kita mau rinci sekali emang itu membutuhkan lagi SKS-nya ya, karena kita kan banyak yang harus kita terangkan. Jadi saya itu akan mengambil sampel-sampelnya saja untuk saya terangkan lebih lanjut. Di Golden Rice saya akan terangkan enzim-enzimnya, lalu capacity atau jagung beauty sama itu nih pada Dolly, terus vaksin hormonal, kemudian apa lagi ya setelah kita lihat ya. Nah, ada suara di belakangnya anak saya lagi menangis, kedengaran tidak? Sudah ngantuk jam 10. Saya minta izin akan saya share bagaimana tanaman hasil rekayasa genetik ya sebentar. Nah, ini adalah ya, ini baru buah. Ada buah, banyak sih ya, tapi saya lihat dulu yang buah ya. Nah, buah ya, buah macam-macam. Nah, ini kita lihat yang sudah nggak di kita ya, sudah di ini gitu ya, kalau di Indonesia semuanya ya. Apakah Oke, kita akan putar ya. Internetnya sepertinya agak sedikit loading. Nah,
Oh, Mas sini sama. Mana ayahnya ya? Ya, ya, naon? Dan rasanya yang unik loh. Ini memiliki dosis vitamin C tinggi, melebihi kandungan yang dimiliki apel dan anggur. Apel pink. Satu lagi nih, buah yang berhasil dimodifikasi dengan warna pink, yaitu buah apel dengan daging warna pink. Nah, sesuai dengan bentuk yang sangat cantik, apel ini disebut pink pearl. Pink pearl ini telah dikembangkan sejak tahun 1944 oleh Albert Enter di California, Amerika Serikat. Tampak luar, kulit apel biasanya berwarna asalnya warna pink. Atau saja warna daging buahnya bermacam-macam, lebih pucat, pink cerah, putih, dan berbagai warna putih. Bukan hal yang baru lagi, apel ini sudah lama dari pasaran Amerika Serikat dan kabarnya lebih banyak dijual di California. Kapan ya buah cantik ini sampai di Indonesia? Picoto. Buah unik selanjutnya hasil rekayasa genetika adalah buah picoto. Bukan hanya hasil perpaduan dua. Dari tiga jenis buah, peach, apricot, dan plum. Jika dilihat sepintas, buah ini satu buah ini lebih dengan plum. Teksturnya pun berbeda lagi nih ya. Buah ini memiliki tekstur mirip apricot. Nah, selain itu ini menjadi buah yang cukup di Amerika. Jerpaya. Buah unik hasil persilangan selanjutnya berasal dari negara kita, Indonesia. Buah ini dikenal namanya jerpaya. Jerpaya adalah panjang dari jeruk dan pepaya. Yang buah jerpaya ini adalah buah hasil persilangan asli dari Indonesia. Jika lihat buah memiliki jeruk namun kempalan. Buahnya luas. Pepaya. Selain bentuknya yang unik, jerpaya miliknya lagi di dalam jeruk.
mirip dengan buah nanas. Oleh karenanya disebut dengan vine berry. Vine berry ini merupakan hasil persilangan air dan strawberry asal Amerika Selatan. Chilensis dengan strawberry asal Fragaria virginiana. Persilangan ini dilakukan dengan menggunakan persilangan alami. Jadi penasarannya gimana rasanya sih buah vine berry? If I was just another dusty record on a shelf, would you blow me up and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like yeah, check it, Trouty, I can handle that. Furthermore, Bagi pecinta warna ungu, buah semangka warna ungu bisa mengandung stevia. Asalnya, buah semangka ini tidak berwarna merah seperti buah semangka pada umumnya. Buah semangka warna ini merupakan stevia oleh tanaman yang ada di tumbuhan dan buah semangka ungu ini diambil dari warna ungu dari ubi yang disebut azotian. Buah semangka ungu merupakan hasil persilangan antara tanaman semangka nasional juga lewat kultur jaringan. Selanjutnya semangka ungu ini komen di bawah ya. Oke, itu buah-buahan ya. Tadi ada yang alami, ada yang monotransgenik. Kalau alami strawberry itu hanya persilangan sesama strawberry. Tapi kalau sudah melibatkan dua jenis spesies yang berbeda, itu tidak bisa dengan secara alami, tapi harus dengan menggunakan transgenik. Biasanya kalau mata kuliah genetika, kita itu akan pergi kuliah lapangan ke BIB di Lembang. Itu adalah pusat inseminasi buatan sapi ya, yang cakup seluruh Indonesia itu disebar di situ. Nah itu BIB itu mengambil sperma. Nah itu sapinya itu sapi-sapi yang pilihan, ada limosin dan lain sebagainya ya. Itu para peternak sapi itu membeli ke sana yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian di atas ada balitsa. Nah di balitsa itu tentang rekayasa genetik ya, tetapi secara tradisional. Dia mengikuti hukum Mendel. Jadi ada perkawinan F1, F2, F3. Nah, itu akan menghasilkan beberapa jenis varietas bibit. Nah, kalau kita setiap tahun sebetulnya sebelum corona itu ke sana. Nah, ada varietas pang, ada varietas cabai, ada varietas cengek, ada varietas bawang merah. Itu ada varietasnya sudah varietas unggulan. Nah, itu ada silsilahnya ya. Dia menggunakan syarat tradisional. Tapi kalau menggunakan rekayasa genetik bukan ke balitsa tetapi ke Brin sekarang mah ke Brin itu ya, ke Bogor, ke Lipi ya, di Lipi ya. Di Lipi di Bogor kita juga ke sana. Nah, itu sudah menggunakan beberapa penelitian secara transgenik gitu ya. Kemudian juga ada kalau genetik biasanya ke sana ya. Kalau misalnya produk kayak ke Yakult itu dia disatukan. Nah, kalau sekarang secara pandemi saya tidak tahu ya. Di sini juga ada 10 hewan ya, 10 hewan transgenik. Ada yang sapi yang super berotot sekali ya, itu salah satu juga untuk penambahan bobot massa ya itu. Lalu ada sapi yang menghasilkan insulin ya, insulinnya terekstraksikan dalam susu sapi ya. Jadi kalau bakteri kan lama sedikit ya, tapi kalau susu sapi kan berletar-letar gitu ya. Jadi pemurniannya lebih banyak, lebih cepat gitu ya. Jadi dalam susu sapi sudah terkandung namanya insulin, hormon insulin ya. Nah, karena waktu habis, saya sudah di WA sama kelas B. Untuk materi kuliah hari ini cukupkan di sini. Anak-anak saya sangat semangat, alhamdulillah. Terima kasih ya, hari merah mau kuliah daripada ke Sabtu Bu atau minggu depan temuan ya. Mending juga hari ini ada di rumah kan tetap ya, karena kejepit gitu ya. Kejepit besok kita praktikum ke lab ya, lab tetap rame ya, daripada diam di kosan gitu, kita praktikum ke lab. Nah, kalau ada pertanyaan boleh, karena waktunya sudah habis, boleh di chat di WA group ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Minggu depan kita akan melanjutkan ke contoh produk langsung. Mengapa terjadi seperti itu, bagaimana cara kerjanya. Kita akan contoh yang tadi akan dibahas secara
contohnya saja, karena kalau semuanya nggak ada ya. Nah, untuk hari ini mohon maaf waktunya sudah habis, dan mohon maaf tadi ada ya suara anak saya yang ngamuk, dengeran ya. Kan maknya itu kakak-kakaknya main di luar, sedangkan maknya ngomong lagi ngajar, dia tuh nggak ada teman, jadi begitu ya. Nah, terima kasih untuk semuanya, terima kasih ya untuk kelas A dan kelas C ya, atas itu kelas A dan kelas C, kelas apa? Bener ya, dan C ya? Kelas B sama B sama C, Ibu. Oh, B dengan C, mohon maaf ya, B dengan C. Terima kasih atas kesediaannya kuliah di hari libur, jaga kesehatan ya. Kita jumpa besok ya, besok insya Allah saya ke lab ya, untuk mata kuliah praktikum genetika ya, kelas C enggak ya, kelas A dan kelas B, jangan lupa bawa karton ya, buat cakram genetik pada manusia ya. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. I'll be right here with you to the end. I got my peaches out in Georgia. I got my weed from California. I took my chick up to the north, yeah. I got my Lara from the shore.